Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mudit Ridwan Kulubi, NPM 167031631 dari Prodi PWK. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dari tugas akhir saya dengan judul Upaya Pelestarian Situ Ginong dan Kearifan Budaya Lokal melalui pengembangan wisata. Baik, untuk latar belakang sendiri, bahwasanya peran pariwisata dalam pembangunan merupakan salah satu energi trigger bagaimana itu bisa membuka dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang pekerjaan. Lalu pariwisata yang baik yaitu memanfaatkan potensi yang ada tanpa merusak lingkungan. Oleh karena itu, kawasan Situ Ginong ini menjadi salah satu potensi besar dari 13 situ yang ada di Kabupaten Bekasi dengan ciri khas kearifan budaya lokalnya. Namun di lapangan saya masih menemukan banyak permasalahan. Yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat, sarana prasarana yang kurang mendukung kegiatan wisata, dan upaya-upaya kegiatan yang dapat merusak kualitas dan kuantitas dari air Situ Ginong itu sendiri. Kemudian untuk perumusan masalah yang saya angkat, bahwasanya yang pertama bagaimana kondisi sumber daya air dan lingkungan, kearifan lokal di kawasan Situ Ginong, lalu bagaimana pandangan dari masyarakat itu sendiri, dan bagaimana arahannya untuk pengembangan ke depannya. Lalu terdapat 3 tujuan juga. Yang pertama ada teridentifikasi status mutu air dan kondisi implementasi nilai-nilai kearifan lokal, lalu teridentifikasinya preferensi masyarakat, dan terbentuknya arahan pelestarian Situ Ginong. Baik, untuk tujuan pustaka, yang pertama ada tujuan kebijakan. Yang pertama dari Ripda Kabupaten Bekasi, bahwasannya Ripda Kabupaten Bekasi memiliki cita-cita bahwasannya Kabupaten Bekasi menjadi objek daerah tujuan wisata, dan terdapat pada pasal 22 bahwasannya kawasan pengembangan Situ Ginong masuk ke dalam KPKK Argowisata dengan didukung RT RW Kabupaten Bekasi, bahwasannya Situ Ginong sebagai pengembang irigasi dan pemenuhan kebutuhan air yang didukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengurangi kualitas tata air yang ada. Lalu lanjut kepada landasan teoritis, bahwasannya pengelolaan sumber daya air, bahwasannya konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya yang adil. Lalu singkat saja, bahwasannya kearifan lokal dalam kegiatan pariwisata ini saya mengambil 2 poin, yaitu adalah buying product dan buying experience. Bahwasannya nanti bagaimana wisatawan datang ke Situ Ginong itu dapat merasakan produk yang didapatkan dari kegiatan wisata, dan experience yang didapatkan untuk melihat kondisi di wisata Situ Ginong. Lalu lanjut kepada konsep pariwisata berkelanjutan, bahwasanya yang pertama ada berkelanjutan secara lingkungan, berkelanjutan secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial dan budaya. Lalu untuk pendekatan, yang pertama kualitatif, yaitu melakukan pendekatan secara rasionalistik bersumber pada kebenaran. Lalu pendekatan kuantitatif yang menggunakan supply demand. Untuk metode analisis yang digunakan, yang pertama ada analisis kondisi sumber daya Situ Ginong, analisis kearifan lokal, analisis supply demand, dan analisis aspirasi masyarakat. Untuk pengumpulan data, singkat saja ada sekunder dan primer, bisa dibaca. Lalu ini gambar umum saja secara singkat, bahwasanya Situ Ginong memiliki kurang lebih 9 hektar pada saat ini dengan kedalaman rata-rata 3-4 meter, dengan kondisi air yang keruh berwarna hijau pekat, dengan kondisi yang menurut saya terdapat beberapa limbah domestik yang masuk ke dalam Situ Ginong ini, dengan kondisi sarana prasarana juga yang masih kurang mendukung untuk kegiatan Situ Ginong, seperti toilet yang rusak, jalan yang rusak, dan tempat sampah yang sangat minim. Lanjut kepada hasil analisis dan pembahasan, bahwasannya hasil yang dihasilkan, yang pertama ada analisis sumber daya Situ Ginong, bahwasannya status mutu air Situ Ginong ini dihasilkan tercemar berat. Nah, ini menjadi indikator capaian nanti ke depannya, bahwasannya agar status mutu air ini bisa lebih meningkat, lebih baik lagi, mempertahankan luasan Situ Ginong, mengembalikan fungsi air sebagai salah satu sumber penghidupan masyarakat, dan mengatur KDB dan KDH di daerah hulu untuk menjaga Situ Ginong lebih baik lagi. Lalu untuk hasil analisis kearifan budaya lokal, yang pertama ada nilai kearifan lokal dapat dibaca, bahwasannya terdapat permasalahan, bahwasannya masyarakat sudah mulai melanggar nilai-nilai kearifan budaya lokal ini, agar harus diarahkan agar bisa baik lagi. Untuk hasil analisis supply demand, bahwasannya terdapat 13 komponen dari 21 komponen yang harus diperbaiki dan harus dibangun untuk mendukung kegiatan wisata Situ Ginong. Lalu analisis aspirasi masyarakat, bahwasannya masyarakat biasa dan tokoh-tokoh budaya mengharapkan partisipasi mereka lebih banyak lagi, baik itu dari
menghasilkan produk ataupun jasa bagi para wisatawan. Singkat saja untuk hasilnya, bahwasannya memberikan arahan yang pertama, memperbaiki sarana prasarana kegiatan Situ Binong, memperbaiki jalan juga, dan mengatur kegiatan wisatawan yang tetap tradisional dan ramah lingkungan. Lalu arahan dari hasil analisis sumber daya air yang pertama adalah rekomendasi untuk pembangunan IPAL dan mengatur KDH dan KDB di bagian hulu agar nantinya tetap mempertahankan sumber suplesi menuju Situ Binong. Untuk arahan pengembangan berdasarkan analisis kearifan lokal dan aspirasi masyarakat, bahwasannya memasukkan upacara adat dan kegiatan budaya ke dalam atraksi kegiatan Situ Binong, melakukan pelatihan SDM yang lebih baik lagi agar masyarakat bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk kegiatan wisata di kawasan Situ Binong. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan karena kekurangan waktu. Mungkin saya bisa meluangkan waktu jika nanti ada yang berkeinginan bisa berdiskusi lebih panjang dan lebih lanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.